Sobat Linkers. Balik lagi sama aku Arvis dan juga Ko. Nama saya Marco. Episode keempat bareng Ko Marco. Gimana Ko kabarnya? Hah? Sama sih ya. Sama 2 jam Gimana? lalu. Enggak, lagi stres gak Ko? Hah? Lagi stres gak? Stres sih masih ya. Stres terus? Iya. Stres itu perpetual ya di hidup saya. Iya. Juga. Masih napas kayak pasti masih stres. Iya. Enggak, tapi how's life? Ya, it's good. Ya gini-gini aja sih, nggak gimana-gimana. Cuman, ya masih kayak lumayan repetitif ya. Bagian kayak it's that part of the year we're doing the same thing over and over. Jadi, ya begitulah. Kok tuh orang mana sih Ko? Ya di sini dari Jakarta sih. Dari Jakarta. Orang tua ada di mana? Orang tuh di sini juga di Jakarta. Oh, dulu di Jakarta. Iya. Kalau berarti nggak ada campuran mix atau apa? Aku, ini wong Cino KB. Gimana cara ditanya dari mana? Kurang asem. Kan maksudnya ada campuran Jawa, Iya Sumatera. kan, iya. Pakai nanya, ini jelas Cino. Ini begini ditanya, gue Cina begini aja. Chinese pakai Jawa. Pakai di, nggak tahu. Iya. Bukan Cina hitam ya, Cina putih. Iya, Citato. Cina tanpa toko, iya. Iya, kapan lagi Cina riset begini? Iya. Iya, kalau orang kan biasa kuliah jauh-jauh, di sini jualan kan gitu kan. Pulang-pulang susah nggak toko ya kan, kalau aku kan enggak. Kalau begini nggak nyari toko justru? Enggak, jangan. Oh enggak, jangan. Belum. Di episode yang ini, enak Indo apa sih? Ya aku, kalau lagi di Indo ya enaknya kayak kan aku sama family ya, jadi kayak makan gitu apa nggak pusing gitu. Cuman kalau lagi di Melbourne ya seneng. Aku lagi di Indo tuh kangen jalan sih. Kayak kemana-mana naik mobil, pesan Grab gitu kan. Jadi pengen jalan aja gitu, pengen jalan siang gitu. Tapi mau gimana? Kamu masih inget jalanan di Indo kok? Masih bisa. Aku kayak kalau pulang naik Grab apa gitu ditanyain masih mau lewat mana gitu tahu. Oh masih bisa. Masih bisa lah. Cuman kangen jalan sih. Yes. Mahalan mana? Apanya? Pengeluaran. Naik Di apa? Aussie sama di Indo. Ya, Aussie ya makanan belakangan mahal sih. Jadi kayak kita makan kayak eating out itu minim $14, $15 kayak $150,000 Sekali makan. sekali makan. Tapi makannya porsinya kan lumayan besar ya. Jadi aku kadang beli sekali makan sedikit gitu. Saya bawa pulang. $150,000 kok sekali makan. Iya. Kalau di Indo cendol banjir sih kok. Iya makanya. $150,000 tuh buat seharian. Iya, di sini kangen ya kan kayak pesen bakmi gitu $50,000 gitu kan. Lumayan senang, tapi di sini nggak ada. Nggak masak kok. Apa? Nggak masak. Nggak sempet sih lebih tepatnya. Oh, nggak jarang. sempet. Iya, Tapi ya kalau bisa pesen bisa buat 2 kali makan gitu kan lumayan. Iya. Berarti sehari sekali makan $150,000 sehari sekitar $450 buat pagi siang malam. Apa ada tips iritnya buat hidup di Aussie? Ya itu Kan sih, mesti kalau bisa ya, kalau bisa masak gitu. Cuman tapi aku ngitung target lebih enak, paling gampang tuh ngitung per hari sih. Jadi kayak aku per hari tuh max spend berapa gitu. Jadi kalau udah limit 1 hari ya kan nggak mungkin seminggu lah kayak over budget gitu kan, nggak gitu. Nggak mungkin. Iya, jadi kalau target per hari berapa ya udah gitu aja. Nggak bakal over berarti. Iya, yang satu kalau bisa ya itu jangan sering-sering kayak beli kopi itu tuh yang sedikit-sedikit gitu yang baru bikin mahal tuh gitu kan, kayak like cup of coffee di sini misalkan kita ke Starbucks kan kayak $60,000 ya, di Aussie mirip-mirip lah. $6, $7. Sehari minum 1 2 $12 ya kan. Jadi jadi lebih yang savingnya yang gitulah, yang nggak gitu perlu kan. Kalau pengen ngopi ya biasa di uni suka ada yang free, atau enggak kayak ke Sevel gitu kan kayak $2 gitu juga kebeli. Jadi nggak ya kalau mau irit-irit itu biasa beginian sih lebih tepatnya. Di uni berarti janjian ya, yang maksudnya kayak peraturan kayak kopi, teh gitu-gitu buat yang masukin ke tumbler lah ya. Iya kayak gitu-gitu. Tapi banyak ada coffee machine kok di Unimap itu ada, kayak di tempat-tempat tertentu ada. Jadi kayak itu yang gratis dari uni. Jadi kalau yang aku bilang kalau mau irit ya kalau bisa jangan yang beli ya. Berarti kalau misalnya malam-malam begadang mau nonton bola bisa ke uni? Enggak bisa. Tapi maksud aku kalau lagi di kampus lah. Iya. Itu syaratnya apa? Harus student aja kah atau? Tempatnya umum sih, jadi bisa pakai swipe access, pakai student card gitu bisa. Iya. Betul kok. Ya, kok tuh scholarship kok ya PhD-nya? Iya. So
it's quite common sih. Jadi kayak kita pas apply buat to do the PhD project itu, memang itu automatically memang itu udah kayak application tuh berikut application buat research scholarship-nya gitu. Tapi every now and then, mostly rata-rata orang yang PhD itu memang full scholarship gitu. Tapi memang ada beberapa yang kayak edge case gitu yang PhD-nya itu self funded, jadi dia kayak memang pengen riset, tapi dia danain sendiri gitu. Jadi ada full, ya dia bayar dana pendidikannya ke uni gitu. Tapi jarang sih. Kalau yang PhD itu mostly memang full scholarship, jadi itu berikut kayak allowance per bulan sama, jadi kayak studinya itu kita nggak ngebayar uni apa lagi. Boleh dibocorin nggak allowance-nya? Kenapa? Kisaran allowance-nya value per of year scholarship-nya. stipendnya itu sekarang 38, yang terakhir aku cek ya, soalnya tiap tahun kan naik. Terakhir aku cek itu 38.500 dan itu jadi hitungannya kayak kerja slightly di bawah minimum wage Aussie tapi tax free. Oh, tax free. Iya, iya itu. Dan kalau misalkan kita kayak kurang atau gitu ya kayak ada kerjaan lain lah, kayak aku misalkan masih bisa kayak jadi TA gitu buat ada sampingan gitu. Jadi it's quite respectable I think. Oke. Ini walaupun tadi Marco bilang otomatis dari uni kalau misalnya di PhD ya, maksudnya mostly anak-anak PhD dapat si scholarship atau allowance ini. Cuman ada tahapan ya, maksudnya ada si interviewnya kah atau kayak form yang harus diisi juga biar. Kalau aku sih, aku tuh nggak gitu susah soalnya my supervisor itu like I've known him for a little bit. Jadi pas zaman aku master, aku ada research project beberapa kerjain buat dia juga. Jadi udah tau lah gitu, application-nya pun mau tulis laporan apapun udah tahu gitu, dia ngarahin coba tulis ini aja gitu. Kalau misalkan temanku ada yang dari kuliahnya di Indo terus dia apply buat PhD gitu, biasa kayak kalau mau itu satu pikirin dulu mau projectnya apa, departemen apa. Ke Unimap bisa lihat itu kayak di daftar departemennya gitu, kayak research at Unimap ada linknya. Kalau mungkin bisa lihat Unimap. Ya bisa lihat ada per profesor itu topik-topik yang risetnya apa aja. Dari situ bisa lihat ada project apa yang lagi available gitu. Terus dari situ bisa kontak berapa kali, mungkin ada Zoom call, itu kayak it's quite casual, like there's not, bukan kayak diwawancara gimana ya, quite casual aja. Ngobrol gitu aja. Ya mau ngerjain apa, terus udah selesai ngobrol, dari situlah dijelasin siapa yang kamu ngerjain ini. Dari situ baru mulai tulis application gitu. Kita mau saya udah discuss sama profesor ini, saya mau cobain kerjain, baru itu disubmit ke uni gitu. Oh, wow. Jadi ya tahapannya gitu aja sih. Berapa hari kisaran buat nyiapin si atau sebelum Zoom call sama si supervisornya atau si profesornya Marco udah let it be aja gitu, nggak ada persiapan apa? Aku nggak melalui itu kan, aku bilang my one nggak gitu susah sih, jadi kayak memang udah kenal gitu kan. Jadi aku sempat ngomong ya I'm considering doing the PhD, like what do you reckon, like tapi kayak itu nggak rigid gitu loh. Yang kita tulis tuh biasa nggak yang dikerjain eventually, jadi mereka tulis yang mixan saja. Itu untuk apa, itu it's mostly administrative, jadi nggak rigid gitu. Yang kita tulis tuh nggak PhD project akhirnya jadinya itu, tapi lebih kayak generally what it is. Kalau Marco ini dapat scholarship-nya untuk di Unimap apakah hanya untuk PhD aja atau untuk master bachelor juga ada? Buat my masters I had kayak aku ada potongan. Jadi dulu yang buat tahun pertama aku dapat 15.000 per tahun. Potongan ya? Iya. Terus yang tahun kedua dapat 10.000, tapi it's mostly like itu dulu dari pas aku apply juga otomatis dikasih. Jadi dulu like they don't advertise this, like aku dulu kan bachelornya di Unimap juga. Jadi pas apply kan nilaiku like mereka bisa lihat nilainya semua ya. Jadi dari sana dikasih lagi, dikasih potongan dari sana gitu. Untuk tahun keduanya jadi 10.000 atau yang si soalnya itu kayak dua price gitu. Jadi kayak yang satu 10.000 per tahun, yang satu 5.000 di tahun pertama. Jadi hitungannya kayak beda-beda gitu loh. Iya. Jadi kayak kebagi dua lah ya. Atau memang ada dua? Enggak, itu memang dua, kayak dua yang beda gitu. Iya. Kalau misalnya anak-anak yang dari ini kan Marco satunya emang sekalian di Unimap sih, udah satu package. Yang buat student international masuk master di Unimap, Marco ada bocoran scholarship di typically yang at least the ones that I've gotten. Tapi kalau misalkan
there are ones that you can apply for. Like if you go, kayak gitu kalau ada websitenya, if you go to scholarships at Unimap, mereka tuh biasa ada listing buat degree apa, ada scholarship macam apa. Tapi itu biasa ada kriterianya, kayak misalkan mereka maunya orangnya backgroundnya dulu dari mana, atau mungkin if you're like disadvantaged, if they consider you disadvantaged or something, they have scholarships or that kind of thing. Tapi a lot of them itu afterwards, jadi kayak it's not just scholarships, but there's also like prizes. Jadi misalkan kita tahun ini kayak like you do well in a certain subject, itu bisa menang prize, tahun depannya dikasih uang kayak like a small sum. Tapi like I don't think you should study thinking about that. Like it's not a large sum of money. Itu typically itu cuma kayak mungkin 3.000 gitu, sedikit lah. Tapi ada gitu yang itu those ones they don't advertise. Jadi kayak kita belajar aja kayak biasa. Kalau misalkan if you do well in your studies, they'll give you extra on the side, I guess. Oke, jadi kalau buat studi internasional ya kita nggak bisa ngarepin ya scholarship yang gede banget sampai 80% atau 10%. Nah itu jarang sih, enggak ya. Like at least not that I'm aware of, I think. Yang penting tetap ya kita fokusnya ke studinya aja kan. Ntar kalau misalnya tahun pertamanya emang nggak dapet, tahun keduanya masih ada chance buat kita kejar buat si tahun kedua. Yeah, like I've gotten like small sums from, kayak aku tahun ini baru dapat kayak ada beberapa prize gitu dari it's things that I did in my master gitu. Pas aku lagi PhD ada uang, ada dapat kayak like a few prizes from the university. Tapi itu juga like I didn't expect it, tiba-tiba di email aja gitu. Jadi di email. Iya, but it's not really to help you with the studies, I guess. It's more as like kayak memang kayak penghargaan aja sih. Jadi lebih nggak kayak beasiswa, I guess. Oke. Kalau buat bachelornya kok, kalau Marco ada info bocoran buat anak-anak yang maksudnya dari, ya kan kita tahu Unimap karena ya tadi dari Ko Marco juga kan bilang ya dia karena termasuk top university juga, terus juga anak-anak siapa yang nggak tahu Unimap kalau misalnya kita buat Australia, pasti banyak banget market atau juga anak-anak dari Indonesia yang tertarik banget buat kuliah atau lanjutin S1-nya di Unimap. Dan mereka juga pasti kepikiran buat yang namanya scholarship lah, atau yang kayak misalnya ketika dia achieve salah satu pencapaian dia. Kalau yang like scholarships at the bachelor level gitu aku jarang banget dengernya. Jadi like I'm not that I'm aware, I think. But I've like other universities kayak like Monash maybe they have kayak my younger sister, like dia juga ada pas mulai bachelor saya ada potongan dari Monash. Itu pun juga karena dari nilai SMA ya. Jadi berdasarkan nilai SMA gitu. Tapi from Unimap I've never really heard of it, I think. Biar dapat atau misalnya anak-anak mau ke Unimap dari SMA, atau biar gampang nih kan Ko Marco anak-anak ICS. Buat anak-anak ICS selanjutnya. Dulu udah beda ya soalnya. Like when I did, pas aku dulu di ICS kurikulumnya tuh masih Australian curriculum, masih HSC, jadi masih it's still quite easy. But I think the current one yang IB-nya itu juga bisa dipakai buat apply Unimap langsung tanpa ada kayak not like a formal application process, I think. So just the grade should be enough. I think buat IB ya, I think. But I'm not aware of the kayak mungkin yang satu like they ask for better grades or the other, like I'm not sure gitu. But you can apply to Uni Melbourne with IB. Ada yang perlu dinilai mungkin biar caranya bisa dia ngeboost si skornya. Perlu ikut les kah atau perlu ikut? For IB I'm not aware because aku nggak tahu kayak I didn't do that curriculum. So, but when pas high school itu I would say that like however bad you think you perform in high school, it doesn't really matter once you get to the university. It's quite different. Like it's kayak, and the scholarships they offer from yang dari bachelor's pun itu biasa nggak seterusnya di sepanjang bachelor's gitu. Yes. It's just like the first year, so it doesn't really matter. I guess just do well enough just to get in first. I think it's the biar clear lagi nih, anak-anak suka nanya kok. Kan tadi di episode sebelumnya, Ko Marco sempat mention other university, itu namanya personal statement. Kalau Ko Marco when you apply to University of Melbourne, apakah butuh si personal statement atau CV-nya? Personal statement kayaknya ada ya, but like kalau if you apply through Adlink, like I think kalian yang bisa advice gitu. Tapi yeah, it's quite general, like kayak mau belajar apa and like intention, like what are your intentions with the degree. Tapi it's not that difficult, right? It's things that everybody here has pretty good experience with. Oke. Terakhir kok. Buat next student mau pilih Unimap. Satu wejangan.
in what regard or kayak Kayak misalnya dia mau masuk Unimap. Kayak misalnya wejangan adalah kalau mau masuk Unimap, kamu belajar lah yang benar. Atau kayak misalnya ada yang mau masuk Unimap bisa persiapan untuk kurikulumnya, terus juga dokumennya, nilainya. Atau kayak misalnya ada beberapa yang ketika aku tanya untuk alumni dari Overseas University, mereka selalu advice kalau misalnya ya udah bisa ikut les IELTS, les TOEFL, atau bisa mempersiapkan buat ngobrol sama bule-bule biar bisa nanti terbiasa. Karena kan ada yang direct entry atau ada yang pathway. Nah, Komarko nih dari anak yang langsung direct entry ke Unimap, terus juga langsung terjun langsung ke kelas bachelor dari kelas internasionalnya ini. Advice buat anak-anak yang next student internasional mau masuk Unimap. Tapi buat like from kalau dari SMA sih, like it's just keep your grades up. Kayak it's not kayak nggak permintaan Unimap itu nggak ludicrous gitu loh. Bukannya kayak kamu harus kepala 9 gimana. Enggak, like so just do well, like 80 something should be good enough, I think. Yeah, but just maintain that. I think they don't demand anything that's like ridiculous, I guess. Kayak lumayan, it's quite reasonable gitu loh. Permintaannya tuh quite reasonable. Sama I think maybe like ekspektasi like an A in kayak high school and an A at university is really different. Like so kayak kita kan SMA biasa mungkin like I don't know, like you imagine like writing an essay itu kayak tulis essay gitu. Kadang kita suka pad gitu kan biar kelihatannya panjang atau gimana, tapi pas udah sampai uni like it doesn't really matter gitu. It's about like what's written instead of how it sounds or how it looks. So yeah, mostly just maintain your grades, I think. It's Ini berarti the best advice I can give. Statement dan juga ketakutan anak-anak, karena pasti dibayangkan orang-orang ketika masuk ke top university termasuk Australia ini itu nilainya harus kepala 9 tadi yang seperti Marco mention, juga harus punya prestasi ini itu catur lah, prestasi di bidang akademik, fisika, kimia. Yang penting ya udah nilai kita stabil juga. Terus ya adaptasi bisa sambil berjalan. Cause like your grades itu kan lumayan konkret ya, ada buktinya gitu loh. Kayak kalau misalkan lulus IB atau lulus H itu ada nilainya gitu. Kalau misalkan kita bilang saya dulu ikut lomba apa, dia mana tahu itu kayak like what credibility does it have gitu. So I think just do well in your studies, like just do reasonably well in your studies, I think. Dan buat anak-anak nanti yang mau lanjut kuliah di Unimap, bisa nanya-nanya sama Komarko nggak nanti ketika udah ketemu di Unimap? Yeah, sure. Komarko berarti sekarang di Australia berarti udah jarang ke kampus dong? Look, for my PhD itu office-nya it's in campus. Jadi kayak kalau di Unimap itu pas kalian baru datang ada namanya Stop One. Di seberang jalan tuh ada satu gedung baru namanya Melbourne Connect. That's where I work usually. Oke, kalau misalnya kan anak-anak student internasional, apalagi anak-anak umum misalnya kalian dari Adlink Connect juga, kalau misalnya masuk di namanya study overseas ya, adaptasi dan segala macam, ada mungkin tim dari Unimap yang bisa jadi untuk student berkonsultasi atau untuk nanya-nanya atau senior. When you get that's a really good question actually. So when you get the Unimap, like you can sign up for this like peer mentoring programs. So typically buat murid-murid yang udah they tell your seniors to give you advice, so you can like email or like text them and ask them questions. So yeah, that's pretty good. So like pas kalian sampai orientation tuh typically it's advertised gitu like peer mentors and things. So that's pretty, it's something that Unimap offers. Dan itu jadi ya usable lah pasti buat student yang betul. Mau konsultasi, nanya-nanya. It's free, right? It's free. Dan ya kayak gitu. Komarko ada lagi mungkin satu kata buat Unimap terakhir? Well, it's Unimap. It's pretty good. That's about it. Oke, kalau kayak gitu teman-teman, terima kasih Komarko untuk waktunya dan juga sharing-sharing bareng kita next episode. Dan teman-teman buat yang punya saran dan juga masukan dan mau ngasih topik Kak Arvis bahas ini, Kak Arvis undang ini, Kak Arvis undang university ini, negara ini, segala macam, teman-teman bisa langsung kirim dan juga chat di kolom komentar. Saya Arvis, bye bye Ngetlinks.